Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arko, Wibawa dari kelas dari 3A dengan NPM 2478-2006. Kali ini saya mau melanjutkan video mengerjakan paket tracer 3312 ya. Di sini kita akan VLAN configuration. Di sini saya akan mengkonfigurasi VLAN dari topologi ini. Oke, ini ada di sini table. Objektif yang pertama adalah verify the default VLAN configuration. Terus yang kedua ada configure VLANs, kita mengkonfigurasi. Yang ketiga adalah assign VLANs to port. Jadi kita dari masing-masing port yang sesuai dengan kriteria penugasan ini tuh kita bakalan oh, ini udah selesai ya. Bentar. Berarti ganti VLAN. Ganti VLAN. Ganti ke ini, ke yang baru. Nah, ini ya yang baru. Nah, jadi kita tuh bakal mengkonfigurasi dari topologi ini ya. Kemudian di sini backgroundnya adalah nggak salah ya. Langsung aja kita ke part 1. Di sini on S1 issue the command that display all VLAN configure by default. Oke, S1 ini belum hijau. Nah, ini bisa digedein sih. Bisa. Enable, terus kita show VLAN brief. Nah, di sini ada by defaultnya ya, VLAN 1 default. Assign to VLAN 1 yaitu semua port yang ada di sini. Karena kita belum membuat VLAN-VLAN yang ini ya, 20, 30, 19, 50. Eh, Kemudian di sini step 2, verify connectivity between PC on the same network. Nah, di sini mungkin supaya lebih mudah ya, saya mau ngasih warna. Gimana caranya ini? Oh, ini terus ini. Oh, ini. Oh, no, 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 no. I don't want to do it. Ini untuk PC 1, untuk VLAN 10. Kemudian kita ganti warna. Untuk VLAN 20, untuk VLAN 30. Nah, supaya mempermudah ya, jadi enak ngeliatnya. Kemudian kita bakal ngeping PC 1, Ken PC 1, PC 4 ya, ini masing-masing ya lokal on the same network. Sama kita ping aja langsung kita copy. Command prompt. Bisa ya, bisa. Kemudian kita ping PC 5. Bisa juga, pasti bisa lah ya, karena di network yang sama dan di VLAN yang sama. Configuration ini juga. Ping, pasti bisa juga. Kemudian selanjutnya adalah what benefits can VLANs provide to network? Ping the host, ping to host on other networks fail. Ya, karena ya karena dia belum ada router ya di sini juga dan juga
VLAN-nya berbeda, terus juga sebenarnya bisa dengan cara terang ya. Kemudian di sini, what benefits can VLAN provide to the network? Benefitnya mungkin dengan menggunakan VLAN ini keamanan, terus juga bisa menghemat biaya, terus juga dia punya performa yang tinggi, kemudian jadi lebih efisien lah, mengimprove IT staffnya itu jadi efisien dan juga lebih mudah ya, lebih simple dalam memanage sebuah jaringan gitu. Oke, lanjut ke part 2 di sini configure VLANs. Di sini saya mau mengkonfigurasi di sini diharuskan create name VLANs on S1. Configure terminal. Habis itu VLAN 10, name-nya apa tadi? Name-nya fakulti saya gede. Oke, nambah VLAN 20 name student 9 VLAN 30 name race get wow, kemudian VLAN 9 name-nya ini Jerman enak deh. Mana sih dan deh. Oke, jadi di sini tuh membuat VLAN ya dan juga namanya apa? Dan VLAN 150 name voice. Ah, verify the VLAN configuration. Which command will only display the VLAN name, status, and associated port on switch. Itu adalah show VLAN brief. Bisa dilihat di sini bahwa ada VLAN 10, terus ini ada satu. VLAN 10, 20, 30, 99, dan 150. Nah, ini portnya memang belum diatur aja ya. Kemudian create the VLAN on S2 and S3 use the same. Oke, berarti kita bakal membuat VLAN dan nama VLAN itu sama kayak satu. Nah, oke. Kita ke S2. Enable, configure terminal, terus VLAN 10, ini tadi ya, fakulti, staff, terus VLAN 20, namanya student, VLAN 30, namanya guest default, terus VLAN 99, name-nya itu manajemen NFT, dan VLAN 150, name-nya voice. Oke, exit, exit, VLAN brief 10, 20, 30. Oke, udah sama. Lanjut ke S2. Tinggal configure terminal, terus VLAN 10, name-nya fakulti, VLAN 20, udah, name students, VLAN 30, name-nya guest default,
99 name-nya manajemen. Oke, dan juga freelance 50. Ya, udah juga ya, sama ya. Kemudian di langkah selanjutnya adalah ini udah which comment. Use the same udah. Kemudian di sini assign VLAN to port. Nah, kita ini mengassign ya. Jadi kan di VLAN 1 default ini ada port-port ya. Kita bakal nge-assign termasuk apa ya, kayak ngerubah switch port mode akses ya. Itu mengakses. Jadi misal port yang satu nih ngakses yang VLAN 10 gitu. Nah, itu kita bakal merubah itunya. Pertama dari S2, berarti ke S2. Oh, bisa gini ternyata nih. Pakai S2, configure terminal, interface, 11, kemudian kita switch port mode akses, switch akses VLAN 10. Nambah, terus kita exit lah. Terus kita ke VLAN 20 dengan berarti interface plus Ethernet 018 karena yang port 18 yang mau dirubah. Terus kita switch port mode akses untuk mengakses, terus switch port akses VLAN berapa yang mau diakses, 20. Terus kita exit, terus juga kita interface plus Ethernet 06 mode akses, switch port akses VLAN. Oke, done ya. Kemudian dari S2 kita ke S3. Ya, bisa dilihat ya, kalau di itu udah switch port mode akses, lanjut ke S3. Untuk terminal, terus interface, plus Ethernet 11, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, interface 018, switch port VLAN 20. Oke, lanjut interface 06 ya, 06. Kemudian switch port VLAN 30. Nah ya, ini kita lihat juga sama ya. Intinya dari tadi ketiga switch ini intinya gitu ya. Dirubah switchnya buat VLAN, terus port-portnya itu di switch port biar ngakses VLAN tersebut dari yang default tadi. Kemudian assign the voice VLAN to fast Ethernet 11 on S3. Jadi mengassign VLAN voice VLAN ya iPhone ini telepon as shown in topology, the S3 fast Ethernet 011 interface connect to Cisco IP phone and PC4 ya, connect ke telepon sama PC4. The IP phone contains an integrated 3-port 10/100 switch. One port on the phone is labeled switch and connects to FO4. Connect ke port 4 dan juga another port on the phone is labeled PC and connects to PC4. Another port ya, PC4 connect. The IP phone also has an internal port. Di phone ini ada internal ya, port internal yang connect untuk fungsi dari ini si telepon. Jadi S3 dengan port 11-nya harus dikonfigurasi untuk menyupport traffic PC4 menggunakan VLAN 10 dan voice traffic to the IP phone using VLAN 150.
Jadi dia harus bisa akses VLAN 10 itu PC4 dan juga akses si voice traffic dari si telepon ini menggunakan VLAN 150. Interface-nya itu harus juga mengenablekan QoS, quality of service kalau nggak salah, dan trust the class of service, COS. Jadi dia bakal mempercayai, kayak nge-trust itu jatuhnya kayak memperbolehkan COS itu. COS values assigned by the IP phone. IP voice traffic requires a minimum amount of throughput to support acceptable voice communication quality. This command helps the switch port to provide this minimum amount of throughput. Jadi intinya biar dia bisa ngakses si voice VLAN 150 sama PC4. Berarti itu case 3. Dan konfigur terminal, terus juga interface gigabit 011. Kemudian kita ada command MLS, QoS untuk nge-trust, terus switch port voice. Oke, 100%. Oke, terus yang keempat ya, verify loss of connectivity. Oke, kita ke S2 nih, kita ini hijau. Kita ke S2. Show VLAN brief. Nah, ini keluar. Show VLAN brief status. Try pinging between antara PC dan PC4. RTL. All through the access ports are assigned to the appropriate VLANs. Were the pings successful? No, it's not success. Ya, nggak sukses dia ya. Loss. Explain. Jadi gagal karena ports antara switch itu di VLAN 1. Antara 3 switch itu di VLAN 1. Sedangkan PC1 sama PC4 itu di VLAN 10. Jadi beda network ya. Jadi itu intinya port di antara switch ini itu adalah di VLAN 1. Sedangkan PC1 dan PC4 itu VLAN 10. Kemudian, what could be done to resolve this issue? Jadi untuk memecahkan masalah ini gitu ya, itu kita menggunakan configure the ports ya, kita mengkonfigurasi port between antara switch ini itu menggunakan trunk. Jadi switch port mode trunk, bukan switch port mode access lagi gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin bakal ada di lab-lab selanjutnya. Nah, oke. Jadi mungkin sekian video dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.